Selamat datang di MW Studio Channel. Oke? Untuk menanyakan 17,5 juta yang tidak terselesaikan itu. Lanjut. Masalahnya ini yang kita sudah dapatkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan berita dan informasi terbaru channel ini. Oke guys, check it out. Masih ada acara, Betul, Revi. yaitu Jangan bubar dulu karena akan ada pemaparan dari tim IT Iya. BPN ya. ya. Jadi akan ada pemaparan dari tim IT BPN bagaimana mereka melakukan kecurangan-kecurangan. Kita akan paparkan di sini. Akan disampaikan oleh Bapak Agus Maksum, juru bicara IT Cyber BPN 02. Iya, dari tim IT yang akan menjelaskan tentang C1. Ya. Untuk menanyakan 17,5 juta yang tidak terselesaikan itu. Lanjut. Masalahnya ini yang kita sudah dapatkan. Dia mengatakan bahwa DPT itu bukan invalid. Lanjut. Pak Firian menyampaikan bahwa data semacam itu juga sudah ada sejak pemilu 2014. Data itu sudah ada sejak pemilu 2014. Data itu sudah ada sejak pemilu 2014. Artinya polanya berulang. Lanjut. Nah ini misalnya orang lahir pada tanggal 0107 dan tidak punya kakak. Jelas ini KPU tidak melakukan coklit. Karena tugas coklit itu dilakukan oleh Pantarlih. Pantarlih mendatangi pemilih untuk mendapatkan pemutakhiran data. Berarti dia tidak ketemu, makanya tidak ada kakaknya. Sehingga orang ini kita anggap tidak valid. Dia tidak pernah ketemu dengan orang ini. Lanjut. Begitu juga dengan ini. Orang-orang berKTP palsu banyak sekali dan tidak dihapus. Yaitu apa? BerKTP kode 60, 10, 20, 30, 70. Semuanya adalah kode KTP palsu. Sudah kita cek ke Dukcapil, tapi tidak dihapus. Lanjut. Ya, tidak perlu analisa sebenarnya, cukup menampilkan saja sudah jelas dia invalid. Tapi persoalannya KPU tidak pernah menghapus. KPU ngeyel mengatakan bahwa itu bukan data invalid, masih data wajar. Lanjut. Kemudian kita tanggal 11 Maret setelah 11 hari kita sampaikan tidak ada proses, maka saya bersama Pak Hashim, bersama Pak Imam Sepaat, Pak Yunus Zulfiah, Sekjen Partai menanyakan bagaimana kelanjutannya, maka barulah kemudian KPU bergerak melakukan apa yang disebut sampling. Lanjut. Sampling menemukan orang bertanggal lahir tanggal 1 Januari dipoto, ditunjukkan. Lanjut. Sampling menemukan orang tanggal 1 Juli 1 dipoto. Begitu juga dengan tanggal 31 Desember. Lanjut. Lanjut. Nah, itu kita kemudian pada waktu itu kita tanya, Pak KPU, Anda ini sebenarnya menunjukkan apa? Orang yang lahir pada tanggal 1 Januari bukan cuma 1, 2, 3, atau 10. Ada 520.000. Tanggal 31 juga ada 520.000, tanggal 1 Januari ada 520.000. Untuk apa Anda menunjukkan hanya 3, 4, 5? Ini kan jawaban konyol. Yang kita tanya, kenapa jumlahnya menjadi 9 juta? Kenapa jumlahnya menjadi 5 juta? Kenapa jumlahnya menjadi 2 juta? Bukan Anda menunjukkan bahwa orang ada yang lahir tanggal itu. Lanjut. Nah, sampling itulah tidak menjelaskan apa-apa dan kita bilang sebagai kekonyolan. Pada waktu itu kita bilang sebagai kekonyolan. Banyak sekali kekonyolan dilakukan oleh KPU. Lanjut. TPS tidak wajar juga banyak sekali. Apa itu TPS tidak wajar? Lanjut. Dalam satu TPS itu ada 200 orang bertanggal lahir sama di Tulungagung dan ini sudah dicek. Dan akhirnya pada tanggal 29 Maret kita datangi lagi, saya, Pak Hashim dan lain sebagainya. Dia mengakui ini salah dan dia mengatakan akan mencari siapa orang yang membuat ini. Lanjut. Kemudian ini yang dicek oleh tim fakta TV One. Kedapatan juga waktu itu dia mengatakan salah ketik. Lanjut. Akhirnya KPU mengakui, tetapi ya kesalahan tanggal pada DPT tersebut
yang tidak sesuai dengan fakta, sayangnya KPU hanya berkesimpulan ringan, yaitu sebagai kesalahan ketik dan akan dibetulkan. Lanjut. Akal sehat sulit untuk menerima sebagai salah ketik, sebab jumlahnya itu sangat banyak. Lanjut. Jumlah TPS yang seperti itu tadi di Jawa itu ada 19.400. 19.400, tidak mungkin 19.400 itu salah ketik. Lanjut. Jumlah yang teratur dan masif terkonsentrasi pada kecamatan tertentu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya atau bahkan hanya sekedar salah ketik. Lanjut. Kita mengkhawatirkan adanya hacker, orang luar yang masuk. Tapi data ini menunjukkan bahwa hacker atau intruder itu ada di dalam sistem. Intruder itu ada di dalam sistem, dan kita menuntut pada waktu itu, kita menuntut supaya dicari itu orang yang ada di dalam sistem ini. Sebab kalau tidak, maka dia akan melakukan otak-atik data pada saat perhitungan. Ini saya sampaikan pada tanggal 14 April, pada saat kami terakhir lagi ke pemilu. Terakhir kali kami ke KPU menagih 17,5 juta. Kalau Anda nggak cari itu intruder itu, orang di dalam sistem itu sampai perhitungan, maka orang itu pasti akan melakukan otak-atik data di dalam perhitungan itu nanti. Lanjut. Nah, kakak manipulatif itu menunjukkan adanya hantu. Setiap kali kami menyampaikan kakak manipulatif, mereka langsung mengakui bahwa itu adalah salah entry. Pada waktu itu salah entry. Pak Imam Supaat menjadi saksinya pada tanggal 11 waktu ditanya oleh Pak Yunus Tosfiah. Dia menyatakan salah entry. Padahal ada ribuan kakak yang seperti ini. Lanjut. Nah, kakak yang seperti ini itu ada 22.000 di Majalengka, ada di Magelang 44.000, di Kota Bogor ada 8 ribuan, di Banyuwangi ada 41.000. Yang diperbaiki itu cuma 2 yang paling atas saja. Yang lainnya nggak diperbaiki. Lanjut. Akhirnya data invalid itu membuat kekacauan pada saat hari H, yaitu ditemukannya ghost voter. Pemilih siluman itu betul-betul nyata. Terjadi di Surabaya, 1 TPS itu 50%-nya orang tidak kenal. Ada di TPS Kalisari, Mulyorjo, Surabaya. Itu di kota. Sebelah utaranya kampus ITS. Ada 9 TPS. Di dalam TPS itu 50%-nya orang kampung itu nggak kenal. Kemudian ada orang, lanjut. Nah, ini namanya Ibu Tri Susanti melaporkan di dalam rumahnya ada 5 orang terdaftar di dalam DPT. Dia tidak tahu persis seperti kejadian di Kota Bogor yang dicatat oleh TV One. Kemudian tetangganya juga sama, kesusupan 5 orang, 7 orang, 3 orang. Akhirnya mereka 9 TPS berkumpul dan kemudian membuang DPT 2019 itu. Mereka minta supaya DPT Pilgub saja yang dipakai. Tapi kemudian juga nggak bisa karena DPT Pilgub itu 1 TPS-nya 600. Dan ini akhirnya invalid yang kita komplain itu dan tidak dibuang menimbulkan kekacauan. Sekarang di Surabaya dilakukan pemilu ulang. Lanjut. Nah, ini akhirnya mereka bersepakat tidak menggunakan DPT 2019. Lanjut. Nah, pola itulah akhirnya kemudian berlanjut. Pola itu berlanjut. Kecurangan-kecurangan yang ada terjadi, surat suara tercoblos di luar negeri ya. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Surat suara dicoblos oleh PPS, terjadi di Boyolali, terjadi di Nias, terjadi di Madura dan lain sebagainya. C1 Plano tidak sampai ke TPS, pencurian C1 Plano yang jumlahnya suara kalah dicuri. Lanjut aja. Nah, ini kasus di Malaysia, endingnya bagaimana? Belum ada. Ini juga harus kita tuntut. Surat suara 01 sudah tercoblos sebelum Pilpres. Surat suara tidak terkontrol dan jatuh ke tangan mafia-mafia. Itu terjadi di Malaysia, kita sudah ingatkan pada waktu itu, dan akhirnya terjadi di Indonesia. Lanjut. Nah, pengaturan entry data di web KPU itu untuk menampilkan hasil sesuai dengan quick count. Quick count yang sesat, Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat
quick count sebelum dibalik ya, itu adalah Pak Prabowo menang semua, lihat. Itu sedetik kemudian yang di bawah itu adalah menunjukkan Pak Prabowo kalah. Itu yang 5-5-nya menang. Iya kan? Dan kemudian sedetik kemudian dibalik. Dan hasilnya ini tampilan web KPU itu ya, mulai dari hari H sampai sekarang itu selalu bertahan seperti itu. 54, 40-an 3 untuk Pak Prabowo, 44. Selalu begitu. Berapapun data yang masuk, C1 yang masuk, persentase ini nggak berubah. Selalu begitu. Apa yang terjadi? Lanjut. Ya, pengaturan entry data di web KPU untuk menampilkan hasil sesuai dengan quick count, menambahkan suara untuk 01 dan mengurangi suara 02. Kalau 01 dia ditambah, nambahnya minimal 100. Ada yang paling tinggi 700. Tapi kalau suara 02 itu dipotong 100. Itu entry datanya. Lanjut. Nah, ini adalah video. Sebentar ya, ini adalah video hari tanggal 22 saya bersama BPN Pak Hashim melakukan konferensi pers, internasional konferensi pers, menyatakan bahwa manipulasi terhadap entry data. Ya, saya bilang entry data yang dilakukan KPU itu sangat dipaksakan untuk memenangkan 01. Dia mendahulukan TPS-TPS dan daerah-daerah di mana 01 menang di entry. Sementara yang Pak Prabowo menang di hold. Kemudian walaupun belum ada C1-nya, baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur bagian Mataraman, di Sumatera Utara bagian di mana Pak Jokowi menang, belum ada C1-nya, itu tetap di entry. Dan kemudian itu dibantah oleh Ketua KPU Pak Arief Budiman, maka hari ini saya buat bantahnya dalam bentuk video. Kita dengarkan. Audionya juga, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Maksum, juru bicara BPN bidang IT. Baru saja saya menerima banyak sekali laporan tentang manipulasi terhadap data, entry data yang barusan masuk. Itu banyak, tapi ini yang saya akan cek adalah ya, ini saya menjawab Pak Arief Budiman yang mengatakan tidak ada C1. Saya mengatakan Bandung, Jawa Barat. Di situ Jokowi angka 54% itu bukan angka sebenarnya. 553, ada penggelembungan suara 500. Mari kita cek ya. Hitung suara nasional ya, di ini agak kurang Barat. jelas suaranya. Saya tunjukkan ada C1 ya, Bandung, yang di entry. kemudian kecamatannya itu adalah Bale Endah, kelurahannya Malakasari. Ini yang di Bandung ya. TPS-nya TPS 18. Nah, oke, ini masih terlihat di ya, sini. Ini agak kurang. Saya sendiri nggak terlihat ini ya. 553. Jadi C1-nya sebenarnya 53 ditambah angka 5. 553 untuk 01. Dan kemudian yang untuk 02 dikurangi 100. Demikianlah pola-polanya mereka melakukan entry data. Yang 01 ditambahi sebanyak-banyaknya. Bisa 500, bisa 700. Yang Pak Prabowo 100-nya selalu dipotong. Lanjut. Nah, ini contohnya, dia aslinya C1-nya cuma 53, nanti ditambah 500. Yang Pak Prabowo satunya dihilangin. Begitu cara entry datanya, dan ini bukan hanya 1-2. Laporan-laporan itu bukan dilakukan oleh kami tim cyber, tapi emak-emak, banyak sekali emak-emak menelepon WA mengatakan, Pak, saya kok menemukan seperti ini. Saya ini gaptek, tapi pokoknya saya ngecek TPS saya kok nggak sama gitu. Dan itu dilakukan laporan. Jadi ingat, kecurangan IT, kecurangan hitungan ini bisa diawasi bukan oleh mereka-mereka yang pakar di dalam teknologi. Emak-emak yang mengecek itu menemukan dan memberikan laporan kepada kita banyak sekali. Jadi hati-hati KPU, Anda bukan berhadapan dengan pakar IT karena kecurangan ini sangat nyata. Ya. Terus kemudian ini lanjutnya. Ya, lanjutnya ini selain kemudian dengan cara mengurangi, dia memaksakan diri menambahkan C1
ya mengentry data untuk 01 di mana TPS itu menang, dan kita tidak tahu apakah benar menang atau tidak karena C1-nya tidak di-entry, tidak ada C1-nya. Nah, ini melanggar prosedur. Seharusnya secara IT yang disebut dengan situng sistem informasi penghitungan ini adalah C1 itu adalah mandatory, wajib. Jadi C1 itu di-entry dulu, setelah C1 di-entry masuk, maka form atau tab di mana dia mengisi tabulasi itu harusnya baru terbuka dan dia baru bisa ngisi. Tapi yang terjadi C1-nya ratusan, ya, lanjut. C1-nya ratusan. Oh, ini video ya. Ratusan C1 masuk, tidak ada C1-nya, tapi di-entry dan semuanya memberikan kemenangan Pak Jokowi. Pantas saja dia selalu tampil unggul. Kenapa? Karena ya diatur sedemikian rupa. Ya diatur di mana kemudian pokoknya ada Pak Jokowi menang dimasukkan dulu, yang Pak Prabowo di hold. Kira agak dipercepat aja ya. Ini contoh. Ya agak dipercepat aja. Lanjut. Ini contoh saya menampilkan di mana Pak Arief Budiman mengatakan tidak ada entry data tanpa C1. Nah, ini saya menunjukkan bahwa ada sampai tanggal 22 April hari kemarin. Nah, nih contoh di mana tidak ada C1-nya dan itu jumlahnya ratusan. Agak dipercepat lagi. Ya, agak dipercepat lagi. Lagi. Nah, ini dia mengatakan sudah stop. Setelah itu sudah stop. Tapi saya masih menemukan ini tanggal 23. Berarti setelah dia membantah dan mengatakan tidak akan ada lagi entry C1, ya entry data tanpa C1, tanggal 23 kami masih menemukan. Apakah entry data tanpa C1 pada TPS itu stop? Nah, ini stop. Agak sedikit. Nah, ini tanggal 23 kemarin. Pak Arief Budiman membantah itu tanggal 22 sore. Saya melakukan konferensi pers pagi. Tanggal 23 masih ada. Nih, masih ada. Jadi masih berlanjut. Selalu saja berulang seperti itu. Sejak DPT juga selalu begitu. Nanti akan kami proses, nanti akan kami proses. Sampai kemudian hari tenang tidak diproses. Nah, ini juga sama. Lanjut. Bahkan kemudian kita mendapatkan bukan hanya C1-nya nggak ada C1 dimasukkan, sama sekali nggak ada tanda tangannya. KPPS-nya nggak ada, PPS-nya nggak ada, saksinya nggak ada, bisa di-entry. Terjadi pada tanggal 23, jadi lebih parah. Oke, lanjut. Nah, ini baru tadi pagi 704 kita temukan lagi, tambahannya 704. Pak Jokowi hanya dapat 4 ditambah 704. Nih, ini terjadi tanggal 23, berarti kemarin. Ya, lanjut. Nah, siapa yang berbohong? Apakah kami yang melakukan konferensi pers atau KPU yang berbohong tentang adanya rekap data yang tanpa C1? Nah, sekarang Pak Amin Rais menyampaikan pesan. Tipis dari kredibilitasnya, jadi Anda akan berurusan dengan rakyat yang tidak percaya lagi kepada KPU. Ya, Allahu Akbar. Mereka. Ya, Pak Amin Rais mengatakan KPU Anda akan berhadapan dengan rakyat kalau Anda tidak menghentikan ini. Lanjut. Next. Nah, BPN menganggap kesalahan entry data bukan soal ringan, hanya salah entry atau salah ketik. Ini adalah bagian dari perampokan suara. Bukan kecurangan, tapi kejahatan. 100 diambil, 700 ditambahkan ke sana. Apa bukan perampokan? Dan terjadi bukan hanya 1, 2 TPS. Terjadi bukan hanya 1 hari, berhari-hari terus-menerus dilakukan seperti itu. Lanjut. BPN menuntut diusut tuntas dan hal ini sangat mudah untuk dilakukan bila KPU mau. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan sejak tanggal 14 ketika saya menuntut dicari orang yang namanya intruder itu, mereka tidak bergeming. Bahkan mereka merasa DPT itu dianggap wajar. Dan sekarang terjadi, maka kemudian kita menuntut supaya intruder itu dicari. Kalau mereka tidak menemukan intruder itu dan mereka tidak kaget dengan adanya perubahan data-data yang seperti itu,
maka ya berarti bukan intruder yang ada dalam sistem KPU itu sendiri. Ya kan, ketuanya nggak kaget, ketua KPU nggak kaget, komisioner KPU nggak kaget bahwa terjadi perubahan-perubahan angka, penambahan 700 ke sana, pengurangan 100 ke sini, terjadi di banyak hal. Dia biasa saja, dia nggak kaget, dia nggak galau sama sekali bahwa ada perusak di dalamnya. Lanjut, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ayo kita kawal, ya. Kalau kita lengah mengawal web KPU, kita lengah mengawal web KPU, maka nanti hasilnya itu akan mendekati dan sama dengan quick count. Tapi kalau kita selalu mengawasi web KPU, TPS kita, dan selalu kita berteriak, ini salah, ini C1 palsu, ini penjumlahannya salah, ini kamu jangan main-main. Sebanyak 813.350 TPS itu, maka saya yakin suara Pak Prabowo di akhir adalah 60% lebih. Data itu sudah kita hitung berdasarkan semua data yang masuk ke dalam data center. Nah, tadi tim saya ini seorang profesor, jadi saya punya tim itu ada profesor-profesornya sebenarnya, tapi tidak muncul karena mereka memang tidak mau muncul. Tadi sebelum saya ke sini saya minta, Pak Prof, coba Anda cek sebenarnya perhitungan di web KPU itu dengan cara random. Gimana caranya? Cari 5.000 TPS yang normal, yang tidak bermasalah. Jadi sekarang itu sudah masuk 27% ketika saya berangkat sini tadi. Nah, sekarang kemudian saya suruh menghitung, ambil secara random 5.000 TPS yang tidak bermasalah, yang sudah masuk, dan kemudian dihitung oleh profesor tim saya itu, ya, menghitung urut sesuai dengan ID TPS dari situng KPU yang sudah masuk, yaitu 5.000 data TPS. 5.000 data TPS yang tidak bermasalah itu 01 mendapatkan angka cuma 37%. Sekitar 37%, 346.141. 02 ternyata hitungannya adalah 61,18%. Persis seperti pola yang masuk di dalam data center BBN maupun dalam data center kita. Ini barusan sebelum kita masuk ke sini tadi, kita melakukan pola random 5.000 TPS. Hasilnya 01 cuman 37%, 02 61%. Nah, setelah itu apa yang dikatakan KPU? KPU mengatakan ini bukan situng, bukan perhitungan, bukan rekapitulasi katanya. Ini hanya menampilkan data, nanti perhitungannya itu manual. Lah bukan situng kok namanya sistem informasi perhitungan. Nah, dia ngeles lagi. Oke, lanjut. Saya kira inilah ya, yang kawan dari ITB ada Pak Alfian. Kawan dari ITB, kalau tidak ada baik saya tampilkan yang punyanya ITB. Jurdil 2009. 2 gambar saja. Oh oke, ya. Sorry. Satu lagi. Sebelum ini Mas, yang terakhir. Ya. Nah, Pak Amin Rais, Pak Prabowo, Bunda Neno dan relawan sekalian akhirnya membentuk apa yang disebut dengan relawan saksi online. Kita harus mengawasi TPS kita sendiri-sendiri. Ada 813.350 relawan saksi online. Saksi ini tidak perlu mandat. Saksi ini tidak perlu pergi ke TPS. Saksi ini cuma buka HP-nya sendiri-sendiri, buka laptopnya sendiri-sendiri, dan awasi selalu setiap hari TPS-nya masing-masing. Cocok nggak C1-nya? Ditulis sesuai dengan rekap C1-nya atau tidak? Atau C1-nya asli atau palsu? Langsung teriak ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp, kemana saja kalau menemukan. Setiap hari di screenshot, setiap hari direkam, kemudian disimpan. Ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, ini tanggal berapa. Dan itu merupakan bukti nanti untuk kita menunjukkan kecurangan-kecurangan KPU. Dan kemudian rekaman-rekaman itu silahkan dikirimkan melalui WA atau Telegram ke nomor ini. 2 nomor. Ya, oke lanjut. Nah sekarang kita ke
ITB yang Jurdil 2019. ITB Pak Alfian atau Pak ini ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah quick count yang dilakukan oleh kawan-kawan ITB. Sebenarnya ini kita mau tampilkan untuk melawan quick count yang sana itu. Tetapi kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jam 14.30 ketika quick count dimulai TV itu berjalan, semua server kita itu down, diserang. Jadi data itu tidak masuk. Kawan-kawan yang mengirimkan itu nggak masuk. Maka kemudian quick count dari ITB itu memang didesain untuk menempatkan TPS di 34 provinsi sebanyak 4.000. 4.000 itu artinya respondennya berarti 1 juta. Dan tidak dipaksakan untuk muncul di hari H, jam J. Tetapi mereka mendapatkan data yang valid, verified, C1 baru di entry. Dan inilah tadi sebelum saya masuk jam 13.52 atau jam 2, itu menunjukkan hasil 60%. Sama. Dan demikianlah pola-polanya. Baik dari Rekat, baik dari Satgas, baik dari Kaspadi, baik dari mana-mana, semuanya kita pantau sejak awal, termasuk juga apa itu namanya C1 yang dikirim melalui WA secara random seluruh Indonesia ke call center kita itu menunjukkan kemenangan 56%. Tidak ada satu pola pun yang menunjukkan Pak Jokowi menang. Pak Jokowi menang itu kalau kita zoom di Jawa Tengah aja, sama di Bali, ya dia menang. Tapi kalau nasional pasti 54%, 60%. Oke, ya, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Ini merupakan satu kejahatan yang luar biasa. KPU benar-benar ada upaya untuk melakukan penyamaan dengan quick count, penyamaan dengan media-media itu, dan membohongi kita semua. Tetapi kita punya hitungan, kita punya cara bagaimana kemudian kita menghitung, dan rakyat, relawan, semuanya punya cara bagaimana mengawasi TPS online itu. Siap? 813.350 TPS awasi setiap hari. Screenshot, rekam, kirim. Screenshot, rekam, kirim. Maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apapun yang dia lakukan akan ketahuan oleh rakyat. Ya. Al-Afu kemarin aja. Oh, ini serahkan C1. Oke, baik. Baik, saya kira cukup. C1 kita, data center kita masih berjalan. Apa namanya? Kejahatan-kejahatan yang ada di TPS di web, screenshot, foto, lakukan pelaporan. Terima kasih. Berjuang terus, lawan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Takbir! Nah, dengan demikian perlu kami sampaikan, quick count yang dilakukan pihak 01 tidak benar. Yang dilakukan ahli-ahli kita itu yang benar, betul? Direktorat Sekber Satgas memiliki 3 kelompok IT di samping IT BPN sendiri. Ya, ada di Kertanegara, ada di Bambu Apus, ada di Bali View, dan ada masyarakat lain. Jadi 2 pesan dari Mas Agus tadi, rekam, hitung, kirim. Setuju? Allahu Akbar. Dan perlu diketahui, ahli-ahli IT kita siap untuk perang dengan pihak 01 yang telah menciderai demokrasi ini. Kita akan menegakkan kedaulatan rakyat. Setuju? Baiklah, tolong mana artis kita, tolong tampil. Ya, silakan. Nanti pas jam 5 kita akan usai, mari kita bergembira untuk memeriahkan kemenangan kita ini. Allahu Akbar. Merdeka. Iya. Tentunya masih di acara syukuran pemenangan. Ya. Dan Zaldi berikutnya adalah Acara bebas sih. Kita nyanyi-nyanyi ya. Oke.
Informasi berita. Informasi ya. Apabila ada yang menemukan handphone terjatuh di area VVIP. Iya betul. Terus harap kembalikan ke panggung. Ini ada name tag atas nama Roswala Dewi. Oh ya. Oke, siap. Oke, sekali lagi bagi yang menemukan handphone terjatuh di area VVIP, mohon diantarkan ke MC. Iya, bagi yang ingin menyerahkan formulir C1 silakan ke bagian cyber atau IT. Sikat. Mic, kabel mic, tolong angkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita nyanyi, kita boleh yel-yel? Boleh, Mama? Masih semangat, Mama? Alright. Dari mana nih, Be? Dari Bekasi. Bekasi, ini kesini mau ngapain, Be? Menghadiri deklarasi kemenangan Prabowo Sandi. Sebagai presiden yang legislatif disukai oleh masyarakat Indonesia seluruhnya. Buat semoga kedepannya semakin menjadi lebih baik ya, Be ya? Lebih baik dong. Kita yakin kalau pimpinan di bawah pemerintahan Prabowo Sandi itu Indonesia lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur. Amin. Orang tua mengharapkan cucu-cucu kita, anak kita menjadi bangsa rakyat yang bermartabat. Iya. Doanya semoga ini berjalan dengan sempurna ya. Sempurna, insya Allah di bawah pimpinan Prabowo Sandi Indonesia akan adil dan makmur, sejahtera. Tidak ada yang melarat. Amin. Ya. Kita sebagai orang tua ya.
Namanya siapa, Be? Nama saya Dedi Sutrisno. Iya, Bapak Dedi Sutrisno dari Bekasi ya. Oke, terima kasih. Yo. Mantap. Ya. Insya Allah. Ceritain Bu. Baik, warga Kota Palembang, kami di sini kobarkan perang, yaitu Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang Sumatera Selatan, yang semuanya ini ada lintas komunitas dari komunitas emak-emak pendukung Prabowo Sandi 02. Sudah banyak menemukan kecurangan-kecurangan yang sudah kita sudah kita listing. Nah, dari semua kecurangan itu hari ini kami ingin menyuarakan, memberikan informasi, tapi menyuarakan pernyataan sikap kami kepada KPU dan juga unsur semuanya, ya, bahwa kami sangat menolak kecurangan pemilu 2019, diskualifikasi Capres 01, tolak pemilu ulang, tidak akan pernah ada pemilu ulang, ya, dan aparat harus bersikap netral. Dalam sebuah pertandingan di mana salah satu kandidatnya itu melakukan kecurangan, maka tidak ada ampun, diskualifikasi, harus kartu merah. Jadi ingin menyampaikan suara aspirasi itu ke Betul, KPU ya? langsung. Betul sekali. Anggota kita dari mana nih Bu? Bermacam-macam komunitas emak-emak pendukung Prabowo Sandi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semuanya terangkum dalam Kobarkan Perang, Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang. Oke, harapan dengan adanya aksi ini Bu? Harapannya agar Nah, KPU itulah dan juga informasi semua, terbaru kali ini. Bagaimana panitia menurut penyelenggara kalian? pemilu ini, ya, Silahkan harus tinggalkan pendapat kalian di kolom harus komentar. memberikan kinerja yang maksimal dan Semoga baik, informasi jujur, kali adil, ini bermanfaat gitu. untuk kalian Ya, semua. orang dungu Jangan pun, lupa ya, sekalipun like, mereka comment, tidak mengerti and apa itu pemilu dan bagaimana subscribe pelaksanaannya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru yang ada di channel ini. apalagi Anda-Anda yang Oke, thank you. kami emak-emak mungkin hanya tahu seputar dapur kasur sumur, tetapi hari ini tidak, ya. Karena emak-emak sudah melihat secara langsung, apalagi emak-emak sampai jam 2 malam itu mengawal kotak TPS di berbagai kecamatan. Sampai subuh.